Anda untuk edisi hari ini dan masih dari Max Coffee Benton Junction Lipo Village Sanggrang, dan kami juga mengundang Anda listeners yang ingin sekali bergabung, Anda ingin bertanya begitu atau memberikan tanggapan, silahkan. Nanti kami akan pilih pertanyaan yang menarik dan nanti akan mendapatkan tiga makanan yang luar biasa gitu ya, 3 brownies persembahan dari Libby Brownies. Silakan Anda bisa kirim pertanyaan Anda ke 0816 624 683. Kami akan undi 3 orang yang nanti akan mendapatkan paket persembahan dari Libby Brownies. Silakan ke 0816 624 683. Pertanyaan yang menarik begitu ya, nanti kami akan tentunya kirimkan paket persembahan dari Libby Brownies. Dan saya kali ini sudah bersama dengan, ini ada satu ibu yang luar biasa yang ingin sekali bertanya kepada beberapa narasumber kita. Boleh berdiri Ibu? Iya, perkenalkan nama. Selamat pagi. Kenalkan, saya dari Samarinda, Ibu Yohana. Saya tertarik dengan obrolan di Coffee Morning pada hari ini, dan khusus untuk para ibu dan bapak-bapak yang sudah memulai usaha yang luar biasa sekali. Dan satu pertanyaan buat ibu, karena saya suka roti, jadi kenapa Ibu Felicia memilih usaha ini roti? Padahal kan di Indonesia banyak sekali bermacam-macam roti. Kenapa nggak memulai usaha yang lain gitu? Mungkin pasti ada alasannya. Terus kiat-kiatnya Ibu Felicia dalam menghadapi persaingan, khususnya di bidang roti ini, apa aja? Siapa tahu bisa ditularkan kepada kami yang belum memulai usaha. Terima kasih. Oke, baik Ibu Yara. Kemudian juga, ya silakan Pak, boleh berdiri. Ya, selamat pagi. Saya timbul dari Bali dan saya tertarik sama komunitas ini, Pak. Jadi yang pertama saya mau tanya, bagaimana sejarahnya komunitas ini bisa terbentuk, dan yang kedua, nama komunitas ini kan biskuit, biskuit bisnis kuliner wanita. Nah, apakah anggotanya itu harus wanita semua atau yang laki-laki juga boleh ikut gabung? Atau yang kasih wanita? Oke, baik, terima kasih. Ya, dari Bali dan juga dari Samarinda. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk semuanya yang ada di sini. Ya, oke, silakan mungkin langsung ditanggapi. Oh, Bu Felicia dulu, Bu Felicia. Silakan, Ibu Felicia dari Roti Red Palm. Ya, terima kasih ya Bu. Ini saya sebenarnya waktu tsunami ke sini kan nggak tahu kita mau dagang apa. Cuma ya saya dikasih tahu sih orang Jakarta sukanya roti makan. Jadi saya coba buka ya bakery pertama kalinya tuh. Sama ada kue-kuenya juga ada. Terus ya masuk Ibu tadi. Nah, persaingannya bagaimana? Ya, karena kan ya kita kan dari Medan. Ya, mungkin ada ciri-ciri khas Medan saya bawa ke sini, bikin rotinya seperti ya. Ciri khas Medan. Iya. Biasanya ya. Ya. Ya, ada ciri-ciri khasnya saya bawa ke sini. Ya, seperti roti kelapa. Orang ciri khas Medan paling suka roti nanasnya juga ada. Jadi semuanya kalau isian roti semua saya bikin sendiri. Saya nggak beli jadi. Dari nanas, dari kelapa, dari kacang hijaunya, kacang merahnya saya masak sendiri semua. Oke, iya baik. Nah, tadi Pak pertanyaan yang kedua tadi itu. Nah, apakah memang tadi seputar komunitas biskuit ya? Ya, apakah anggotanya harus wanita? Iya. Bagaimana awalnya terbentuk komunitas ini? Ya, oke. Biskuit itu adalah memang sebuah cikal bakal untuk kita di Tangerang ini untuk membuat yang namanya komunitas kuliner. Jadi bisnis kuliner sebenarnya. Tetapi penamaan itu adalah menjadi biskuit supaya orang langsung ingat atau langsung mudah untuk mengutarakan, mau pergi kemana? Ke acaranya biskuit. Jadi orang kan akan menanyakan satu kuris. Dia akan tanya, biskuit itu apa? Oh, bisnis kuliner. Jadi orang boleh gabung. Teman-teman yang baru punya ide atau orang yang sudah eksis atau orang yang memang sudah punya merek gitu untuk gabung ke sana.
Nah itu adalah cikal bakalnya Pak. Jadi kita memang menyederhanakan supaya tapi juga orang mudah untuk mencerna apa tuh nama komunitasnya. Kalau namanya komunitasnya hurufnya yang susah akan jadi susah. Jadi kita ingin memulai sesuatunya dengan kesederhanaan, seperti kayak kita punya bendera merah sama putih. Kalau kita bandingkan dengan bendera Amerika kan ada bintangnya, ada garis-garis, banyak warnanya. Tapi kenapa kita merah dan putih? Sederhana dan maju gitu. Nah, kita juga mengharapkan ada rasa kebangsaan, ada rasa kesederhanaan buat kuliner biskuit ini bisa eksis. Nah, untuk yang mau daftar, tentunya silakan saja masuk ke jabarbanten.com karena nanti kita akan juga menuliskan kuliner-kuliner teman-teman semua. Karena di Jabar Banten itu kami kehadiran visitor tuh kurang lebih 500 orang per hari, per hari Bu. Jadi 500 orang. Minimal kalau kita menuliskan di sana, kita punya banner, kita punya informasi, itu kan bisa banyak yang mengetahui. Itu Jabar Banten itu semacam direktorinya kuliner-kuliner Tangerang ya? Sebenarnya Jabar Banten itu sebenarnya direktori untuk para pebisnis. Oh, para pebisnis. Iya, cuman biskuit itu adalah bagian dari Jabar Banten. Nah, isinya itu apa di dalam website itu? Tulisan-tulisan kah? Atau mungkin referensi-referensi? Atau para pelaku bisnis, lebih banyak ke pelaku bisnis sama produknya di Jabar Banten. Sekarang kita tambah oplahnya dengan bisnis kuliner. Gitu. Nah, jadi pada saat kita misalnya menanyakan tadi roti itu kenapa kita mulai, menurut saya sih kalau rotinya Ibu Felicia itu yang tadi roti lemper itu tuh benar-benar empuk, benar-benar enak, dan kalau di sejauh saya tahu di Tangerang ini empuknya rotinya Ibu Felicia itu tidak ada yang ngalahkan. Jadi yahut lah, bukan karena saya memang bagian dari komunitasnya, tetapi saya adalah konsumen. Empuknya tuh beda dan punya roti lempernya tuh menarik gitu. Jadi empuknya gitu. Jadi itu yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga makin lama kan Ibu Felicianya kan makin pede. Iya. Karena uang produknya ada yang beli terus, kan akhirnya makin pede, betul ya Pak? Iya. Kan itu yang prinsipnya. Karena konsumen itu adalah objektif, konsumen itu adil. Dia akan membeli, melakukan satu repeat gitu produknya. Iya. Jadi kalau yang ada yang mau bertanya di acara kita di Bis Kuliner, ya tinggal di SMS saja. Nanti kita juga berikan yang namanya blockbuster tadi. Ya. Jadi silakan ke nomor 0816 624 683. Nanti akan ada paket persembahan dari Libby Brownies begitu ya. Silakan untuk Anda, pertanyaan Anda yang menarik, nanti kita akan pilih 3 orang ke nomor 0816 624 683. Ya, sudah SMS. Oh, sudah. Cepat ya. Oke, baik. Ya. Baik, ini ada juga yang tanya dari Sensia ya. Apakah Libby Brownies membuka peluang untuk franchise? Oke. Franchise. Iya. Sebenarnya sedang kita godok untuk franchise tersebut dengan manajemen kami. Jadi untuk franchise sendiri kita membuka peluang untuk franchise. Jadi untuk bergabung atau misalkan sharing tempat atau misalkan mau beli franchise itu kita membuka peluang sebenarnya. Tapi untuk kepastiannya kita sedang godok sistemnya. Jadi bisa sih sebenarnya gitu loh. Bisa, ada peluang itu, tapi belum kita launching sebenarnya. Oke. Jadi rencana tetap harus ada franchise juga ya? Franchise ada. Jadi kita kemarin sudah dapat beberapa investor mungkin buat buka cabang di Makassar atau di Bali dengan cara franchise seperti itu. Membuka peluang untuk franchise. Iya. Memang harus ke sana juga sih arahnya ya. Betul, yang seperti Pak Hari bilang ya harus kita go nasional, harus juga dipikirkan bagaimana cara menstandarisasi rasa itu penting, standarisasi pembuatan juga harus disesuaikan gitu seperti itu. Baik, Pak Joko nih kalau ngomongin soal usaha dari rumahan ya, yang bagaimana tips Anda supaya usaha-usaha ini tetap bisa berkembang gitu ya, menjadi profesional dan nanti orang-orang profesional yang menanganinya. Ya tadi awalnya mesti tadi update saya balik lagi, berikutnya adalah mereka mesti melakukan banyak hal. Contohnya kalau sakitnya di industri UMKM Indonesia, UMK lah kita sebutnya, mereka itu satu, mereka nggak tahu cara marketing yang baik. Dan yang kedua, mereka tidak bisa menghandle sumber daya manusia dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah mereka itu mencampur adukkan urusan keuangan. Jadi saya nggak tahu apakah di sini
dari Red Plum, kemudian dari Sally Jigrat dan yang lain sudah memisahkan atau belum. Kadang-kadang pebisnis yang memulai start bisnis dari dalam tanda petik generasi tadi itu biasanya keuangannya agak sedikit amburadul. Artinya dia nggak pernah pilih-pilih ini untuk bisnis, ini untuk rumah. Nah itu yang salah. Padahal sebenarnya tips saya adalah pebisnis harus mulai berani ambil gaji. Misalnya oke, per bulan saya ambil gaji 10 juta, ambil aja nggak apa-apa, tapi jangan dikit-dikit ini untung ini saya perlu beli tas, saya beli, ambil. Itu pasti jadi unlimited dan itu pasti jadi keuangan nggak sehat. Jadi prinsip pertama adalah pisahkan keuangan kalau mau besar. Kemudian kedua prinsipnya adalah bikin standarisasi yang benar. Standarisasi yang benar, tadi saya cerita dikit ke ibu, nyalain kompornya itu berapa menit, merek kompornya mesti apa, merek ovennya harus apa, karena oven yang satu dengan oven yang beda pasti beda. Nah itu jadi semua harus standarisasi. Lalu berikutnya baru kita bicara soal kita layak untuk kita jadikan peluang usaha. Kayak pertanyaan tadi, apakah Libi sudah bisa difranchise-kan? Belum. Kalau belum nggak apa-apa, tapi kita bisa pakai cara kedua Pak, dengan sistem kemitraan dulu. Karena franchise kita punya aturan yang lebih ketat di Indonesia. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita itu masih kecil, tapi kita sudah merasa kita akan besar. Kalau kita merasa kecil terus, soalnya kalau kita bicara soal teri itu ya kecil terus. Kalau kita menganggap bisnis kita teri ya nggak gede-gede. Tapi kalau kita menganggap bahwa kita itu akan bisa jadi hiu atau bahkan jadi paus, kan berarti kita udah mikir paus walaupun masih anak paus, masih anak hiu, tapi kan akan jadi paus yang gede gitu. Nah itu yang prinsip di awal, bisnis kita masih besar. Jangan hanya berbisnis awalnya mungkin dari garasi, lalu kita berpikir ya nggak apa-apa lah, yang penting cukup lah untuk tambahan uang makan. Oke, tapi kalau ketika market mengatakan itu mau ngambil dan market mau terima produk kita mesti harus lebih kencang. Jadi jangan nunggu waktu, harus cepat ambil kesempatan, duplikasi, multiplikasi agar makin memberkati banyak orang. Iya. Nah Pak Randy, kemudian juga Ibu Felicia dan juga Pak Hendra, gimana itu ngambil gaji apa gimana Pak untuk anggarannya sendiri gimana? Mungkin ya silakan Pak Hendra. Ya prinsipnya sih itu benar. Kalau kita memang harus membuka usaha itu harus kita pisahkan antara bisnis sama kebutuhan pribadi. Walaupun itu punya kita bisnisnya ya Pak. Benar. Memang kebanyakan sih kalau saya masih campur. Karena saya punya bisnis cuma masih baru satu khusus di rumah makan. Jadi ya kadang-kadang kecampur juga karena kita udah masuk adanya di akun ini, terpaksa kita mesti pakai yang akun ini untuk bayar orang. Itu juga jangan ada satu pertanyaan yang gampang sebenarnya, Pak, profit usaha Bapak berapa? Begitu bisa jawab, berarti udah dipisahkan. Tapi kalau jawabannya ya profit sih, pokoknya saya bisa jalan-jalan, tiap tahun saya ke Bali 3 kali, habis itu saya tiap hari makan di restoran mewah. Nah itu berarti dia masih belum dipisahkan. Jadi belum ada pemisahan ya Pak ya? belum. Pemisahan, ya, oke. Kalau pemisahan rekening suami dan istri udah Pak. Pak nanti bisa ribut Pak. Nanti dipunggungin ya Pak ya. Iya, kalau dari Mas Randy gimana? Dari Libi Brownies? Libi sendiri sudah melakukan itu pemisahan rekening sebenarnya. Pemisahan. Ya betul, yang tadi dibicarakan juga direktur sudah dipisahkan berupa gaji, jadi hitungannya sudah berupa jelas gitu. Ya itu berangkat dari pengalaman dulu. Awalnya emang dicampur, ada masalah, tidak terhitung mana profit, mana yang buat operasional. Dan kita kan konsultasi juga ke bisnis development dan macam-macam. Akhirnya kita menerapkan gitu loh untuk kemajuan bisnis ini seperti itu. Iya. Jadi Pak Randy sendiri juga sudah menetapkan angka begitu ya untuk Pak Randy sendiri. Betul. Berapa yang saya ambil dari usaha ini. Betul. Ya, Bu Felicia gimana Bu? Iya. Masih belum. Masih campur ya Bu? Oke, masih campur. Karena kan ya mungkin bisnis keluarga ini dulu begitu. Iya, nah itu Kak, persoalannya kan gitu Pak Jokowi, ini bisnis keluarga gitu ya. Itu selalu menjadi alasan kenapa rekeningnya dicampur, rekening rumah tangga dan juga bisnis. Betul, yang itu adalah kalau kita bicara panjang nanti ketika alih generasi itu jadi itulah yang biasanya jadi ribut nanti antara anak, karena apa, bisnis nggak jelas.
Jadi kalau bisnis makin jelas, maka bisnis itu bisa menjadi sebuah warisan, dalam tanda petik warisan yang baik. Bukan sesuatu ketika nanti generasi pertamanya ini sudah tidak ada, itu ribut nanti. Ini duitnya punya siapa? Itu tidak boleh. Jadi saya nulis di kemarin tulisan saya terakhir di majalah Intisari, saya bilang bisnis keluarga itu sangat menarik. Bisnis besar di Indonesia rata-rata dari bisnis keluarga, Bu. Nah, tapi intinya bisnis keluarga itu bagaimana, saya di situ di artikel itu saya bicara soal bagaimana memisahkan. Misalnya ibu punya 2 anak, anak ibu yang satu ini ngurusin marketingnya, satu ngurusin operasionalnya. Jadi nggak boleh semuanya ini dicampur, Pak. Kalau dicampur pasti irisan. Kalau irisannya itu ketemu, itu pasti ribut. Jadi irisan ini kalau kita bicara soal gambarkan hati senar itu buletan-buletan. Kalau buletannya itu makin ketemu, tengah irisannya banyak, itu biasanya ribut. Maka irisannya itu mesti dilepas. Ibu harus mulai percaya ke anak ibu misalnya untuk bagian premixnya, lalu harus percaya ke anak ibu yang bagian marketingnya. Jadi nggak boleh semuanya ini untuk anak, untuk keluarga semuanya. Ibu juga premix iya, masak iya, belanja juga iya. Itu sebuah awal yang tidak baik. Jadi ibu sedang mempersiapkan sesuatu yang kurang baik. Jadi saran saya, yuk dipisah-pisah supaya nantinya lebih enak. Dan sehingga ketika ada peluang datang, Bu saya mau dong jadi reseller ibu jualan roti lemper tadi. Ibu udah gampang. Coba sekarang saya tanya ibu, Bu COGS roti lemper HPP-nya berapa? Ibu pasti belum tentu 6 jam bisa ngitung. Benar ya? Nah itu yang menurut saya jadi peluang bisnis yang mau kita ambil jadi terhambat. Karena apa? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu bahwa bisnis roti lemper tadi HPP-nya dari harga jual, misalnya ibu jual berapa, Bu? 8.000, HPP-nya misalkan 3.000, maka ketika ada pihak lain, saya mau dong pesen roti lemper itu, saya mau pesen 500 piece untuk acara, boleh nggak minta diskon? Saya berani bilang, oke saya diskon 50%, saya masih dapat dari 4.000, satu piece saya dapat 1.000 kali 500, saya masih profit. Tapi kalau ibu nggak pernah punya hitungan itu, maka bisnis ibu itu sedang dihambat, karena ibu nggak berani, hitungnya piye misalnya gitu. Tapi kalau ibu tahu hitungan harga pokok produksinya berapa, maka ibu dengan mudah, oke deh nggak apa-apa, khusus kamu saya kasih diskon sekian. Jadi kesannya ngomongnya enak, padahal kita masih untung. Udah ya, saya bantu Mbak Ria aja deh, saya sebenarnya nggak untung, padahal masih untung Mbak Ria. Iya. Jadi ketika bisnis kita nanti kita wariskan kepada anak-anak kita, jadi enak ya Pak. Betul. Manajemennya itu sudah betul. Dan harus ada anggota keluarga yang ngerti bisnis kita. Premixnya ibu bikin lemper bagaimana, paling tidak satu anak ibu harus bisa. Kalau anaknya nggak mau semua, kita angkat sini banyak Bu nih ya. Gitu Bu. Simpel. Jadi bisnis itu gitu loh. Bisnis jangan sampai ketika nanti kita tidak ada, bisnis kita juga ikut tidak ada. Itu menurut saya paling tidak setuju. Saya banyak nolongin orang tua yang bisnisnya anaknya nggak mau melanjutkan. Dia bilang udah setuju anaknya udahlah pegang profesional, saya pegang, ya nggak masalah. Tapi suatu saat tetap jadi warisan untuk anak itu. Tapi saya bantuin prosesnya. Nah itu yang penting. Oke. Ini ada dari Angelin, mau tanya bagaimana caranya kalau saya mau ikut perkumpulan biskuit. Oke, Angelin, silakan Pak. Oke, untuk untuk daftar di biskuit memang ada 6 pertanyaan. Nah pertanyaannya itu nanti bisa di-download, bisa dilihat dari YouTube. Kebetulan kita lagi mau upload biskuit itu apa, bisnis kuliner wanita, pertanyaannya apa saja, nanti email ke kita. Kita lagi upload video untuk animasinya, supaya nanti ibu-ibu atau para pelaku kuliner itu mudah. Ya tinggal tekan saja di YouTube, nanti biskuit cuman lagi diupload gitu. Tapi kami sudah siap. Jadi sangat menyederhanakan, tetapi oplahnya akan jadi nasional. Iya. Seperti itu. Baik, masih ada satu sesi lagi ya? Ya, ini ada pertanyaan juga dari Pak Juwarno ya. Untuk Saung Jibra, untuk Libi dan juga untuk Ibu Felicia, tips Anda untuk tetap eksis di masyarakat, untuk tetap dikenal kali ya, untuk dikenal produknya, untuk dikenal produknya, ya, apa? Iya. Oke, kita break dulu ya. Ya, kita akan break dulu, nanti kita akan jawab ya pertanyaan tersebut, dan tetap bersama dengan kami masih di rangkaian Heartline Coffee Morning.